Oke, selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Oke, alhamdulillah sehat semua ya, teman-teman. Ya, oke. Oke, untuk yang muslim kita doa dulu ya sebelum kuliah. Semoga dapat ilmu yang berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Ya. Semoga kita dapat ilmu yang bermanfaat ya untuk hari ini. Sampai beberapa menit atau jam ke depan kita akan mulai perkuliahan analisis dan perancangan sistem informasi kelas F ya. Teman-teman sudah buka Classroom ya? Sudah buka Classroom-nya? Ya. Saya pengen teman-teman aktif nanti untuk ini, untuk apa namanya kuliahnya ya, baik lewat lesan maupun lewat tulisan ya. Kita akan memanfaatkan forum chat dan juga memanfaatkan diskusi untuk membantu untuk saya membantu teman-teman memahami materi APSI ini. Ya, sebelumnya mungkin boleh kenalan dulu satu atau dua anak gitu, nanti habis itu baru Ibu yang kenalan. Silahkan, siapa yang mau? Helsa dulu ya. Helsa silahkan Hel. Kenalan dulu Helsa. Iya Bu. Perkenalkan nama saya Helsa Nesa Saifullah. Asalnya dari Gresik Bu. Terus apa lagi Bu? Apalagi dari Gresik. Sekarang semester 4 ya. Helsa anak wali saya kan ya? Iya Bu, benar. Semester 4, terus dulu SMA mana di Gresiknya? Dulu SMA Negeri 1 Gresik Bu. SMA Negeri 1 Gresik. Sekarang tinggal di Gresik atau ada kos di Surabaya? Ada kontrakan Bu di Surabaya. Ada kontrakan. Di ya. mana, Hel? Di Sukolilo Pak Regensi Bu, Putih. Oh, di blok apa? Di blok A5. Oh, sama dengan ini ya. Siapa? Kemarin Farhan. itu ada Farhan. Ya. Farhan ya, sama Ya, dengan tanggaan Farhan. Bu. Oke. Oke deh. Oh, ada yang A5 bukan malahan. Farhan juga A5 bukan? Farhan A8 kalau nggak salah Bu. Kayaknya ada APSI kelas C yang ini, yang A5 juga. Iya Bu, Daniel Faros mungkin. Oh iya, Daniel. Daniel bukan kemarin ada dari kelas C. Daniel kan bukannya kelas F nih. Daniel ikut Daniel di Faros. Daniel Faros ya. Saya Bu. Satu kontrakan sama ini. Kenalan sekalian ya dan silahkan Daniel Faros. Oh ya. Perkenalkan, saya Daniel Faros Maulana. Saya dari Gresik Bu. Saya SMA 1 Gresik juga Bu. Oh, sama dengan ini, sama dengan Helsa. Iya benar Bu. Oke, baik. Sama-sama dari Gresik, terus sama-sama satu kontrakan ya? Iya benar Bu. A5 itu dekatnya Pos Satpam ya? Iya benar. Oke, baik. Baik, terima kasih Daniel, Helsa, gantian Ibu nih yang kenalan berarti ya. Oke, teman-teman, saya buka ini, saya share screen ya untuk memperkenalkan diri. Tadi saya buka, ini ada APSI. Presensinya sudah saya ini kan ke teman-teman tadi share ya. Nah, ini biodata Ibu ya. Teman-teman bisa lihat di notes.its.ac.id/yuhana/biodata ya untuk tahu atau mengenal saya. Katanya kalau nggak kenal nggak nyaman gitu ya. Oke, kita kenalan dulu biar nanti teman-teman bisa nyaman kuliah sama saya, terus ilmunya bisa masuk ya. Ini biodata saya, nama lengkapnya Umi Laili Yohana, teman-teman boleh panggil nama belakang saya, silahkan. Bidang penelitian yang saya tekuni ada RPL, kemudian AI, semantik web, dan ontologi sama rekayasa pengetahuan. Ini unit kerja, golongan, pangkat, dan lain-lain. Riwayat pendidikan, asli Tulungagung. Ada yang dari Tulungagung, teman-teman? Bisa raise hand? Saya coba tampilkan partisipannya. Nggak ada?
Oke, nggak ada kelas ini yang dari Tulungagung. Kemarin yang kelas C ada yang dari Tulungagung, sama-sama ada yang dari campur darat. Saya dari Tulungagung, S1 di Informatika, 2002, kalian paling baru lahir ya, saat Ibu S1, terus S2-nya di Taiwan, S3-nya di Elektro, ITS, Sandwich Like sama SSNI Iswan University di Hungari. Oke, teman-teman, saya sangat memberikan apresiasi untuk teman-teman yang open camp. Ya, berarti kalian siap untuk ikut kuliah saya, gitu ya. Oke, kemudian ini beberapa riwayat amanah. Sebentar, ini kayaknya belum yang terupdate. Saya cari yang terupdate dulu. Notes.ts.ac.id ada dua ini apa namanya? Ada dua halaman kalau nggak salah. Oke, bukan. Dari yang sebelah kanan ya. Ini saya tutup dulu. Bentar. Ini harus deal with many page gitu ya. Escape. Bentar. Ini teman-teman ada yang suka nulis nggak? Ini blog saya ya. Ini saya ini kan apa namanya? Saya buat waktu dulu sekolah. More. Saya ulang ya. Nah, ini yang terbaru. Yang tadi yang masih lama. Oke, teman-teman. Riwayat amanah. Ini sekarang saya diminta Pak Rektor untuk membantu di Sekretaris Institut. Sebelumnya ada di Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi di DPTSI. Jadi kemarin kalau ada yang chat saya tanya magang di DPTSI, sudah nggak tahu update-nya ya, karena sudah geser amanahnya di sini. Kemudian pernah menjadi Kepala Pusat Pengembangan Sistem Informasi juga di LPTSI, nama DPTSI dulu ya. Juga di BTSI itu nama DPTSI. Jadi DPTSI itu bermutasi namanya ya, dari periode ke periode. Nah, artinya insya Allah bisa menemani teman-teman belajar APSI ya. Kemudian jadi dosen sejak 2003 dan jadi kepala seksi sebelumnya, kepala seksi ruang baca KASI, pernah ngajar di UNESA. Ya, ini berbagai asosiasi profesi yang saya ikuti. Kemudian ini beberapa pengalaman proyek maupun pengabdian ya, lebih banyak bermain atau bekerja untuk membantu pemerintah kabupaten kota di dalam menyusun master plan TIK. Meskipun informatika, teman-teman juga bisa membantu di penyusunan master plan TIK ya, asal tahu sistem informasi apa, jaringan apa, kemudian proses bisnis dan lain sebagainya. Kemudian pernah membantu di SBMPTN dan lain sebagainya, berbagai narasumber di perguruan tinggi maupun di ini ya, apa namanya, di kementerian. Ada 3 HKI yang saya punya sekarang, kemudian berbagai award, training maupun scholarship. Jadi ada banyak award, alhamdulillah saya dapatkan untuk membentuk sampai dengan pribadi saya seperti ini ya, termasuk pernah jadi lulusan terbaik jenjang S3 ITS dengan predikat cum laude di periode wisuda 120, kemudian pernah dapat Best Paper Award ya, dapat LPDP untuk S3-nya, kemudian S2-nya dapat beasiswa dari Taiwan, dan S1-nya juga pernah dapat beasiswa di Jepang untuk pertukaran peneliti, dan juga pernah ikut kontes atau ini ya, apa namanya, kompetisi nasional. Kalau kalian mungkin kayak PIMNAS kayak gitu ya, pernah jadi finalis juga di situ. Nah, berbagai hibah penelitian juga Ibu dapat di termasuk tahun ini ya, alhamdulillah masih dapat hibah penelitian. Nah, melalui hibah penelitian ini Ibu sempat bisa membantu 2 mahasiswa S2 sudah lulus barusan ya, memberikan SPP untuk mahasiswa S2 dan juga SPP untuk mahasiswa S3. Ada 2 mahasiswa S3 yang Ibu bantu juga. Jadi kalau teman-teman nanti tertarik boleh deh, misalnya bidangnya sama. Kalau untuk S1 biasanya uang saku, uang pulsa gitu ya. Lumayan bisa dapat apa namanya, pengalaman untuk penelitian maupun nambah skill ya.
Jadi ada banyak hibah penelitian, kemudian publikasi internasional terindeks Scopus di kuartil yang bagus juga, jurnal nasional, jurnal nasional terakreditasi maupun seminar internasional, pernah di Australia, di Jepang, kemudian banyak di Indonesia, di Eropa juga ada yang main aja kalau di Eropa, terus sama seminar nasional dan workshop internasional. Nah, ini mungkin sedikit banyak beberapa biodata yang Ibu punya, dan kalian bisa seperti ini ya, kalian bisa seperti ini, buat kayak gini sejak sekarang. Jadi prestasi, kemudian kompetisi, kemudian penghargaan, kemudian mungkin kompetensi atau skill, kalian tulis di biodata. Ini nanti kalau sekarang kan perusahaan itu nyari pekerja itu kan lewat jejak digital. Jadi sejak sekarang bikin jejak digital yang bagus. Jangan bikin hanya status-status tok ya, tapi bikin jejak digital prestasi kalian, kemudian ini ya, mungkin pengalaman ikut event atau apa, itu dicatat ya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini Ibu stop share dulu. Ada pertanyaan teman-teman? Saya remove spotlight biar bisa kelihatan teman-teman semuanya. Ada yang tanya, tinggalnya di mana? Di SPR. Makanya tadi saya tanya Helsa sama Daniel. Saya di SPR di blok berapa ya? E9. E9 sampai mau lupa. Helsa sama Daniel boleh kalau pas di kontrakan main ke tempatnya Ibu silahkan ya. Silaturahmi, monggo saja. Pokoknya sehat, aman dari COVID dan lain-lain, kalian boleh main ke rumah ya. Ada pertanyaan yang lain? Saya ingin bertanya, Bu. Boleh, Grady open cam ya. Kalau nanya saya ini kan. Oke. Bu, tadi tuh saya baca kan Ibu kuliah dari 2002, Bu, tapi jadi dosen dari 2003. Apakah Ibu kuliahnya sampai 2002? Kuliah saya sejak 97. Berarti lulus langsung jadi dosen, Bu? Lulus langsung jadi dosen. Iya, pada saat itu ini Grady belum ada peraturan bahwa dosen itu harus S2. Saat itu dosen S1 boleh. Jadi kalau di UNESA itu sempat jadi tutor ya sebenarnya, karena belum lulus yang di UNESA itu. Jadi oke, saya share screen lagi. Lihat biodatanya. Ya sangat mungkin kalau teman-teman mungkin asdos ya. Kalau teman-teman sekarang mungkin dari S2 terus langsung jadi dosen juga bisa. Ini ya, 2002 itu lulusnya grade. Jadi Ibu itu angkatan 97. Kalian belum lahir kayaknya ya. Ibu angkatan 97, lulus 2002, kemudian jadi dosen 2003. Sebelum ke ITS ke UNESA dulu. Jadi ke UNESA kemudian terus ke ITS. Bisa difahami, Greg? Ada pertanyaan? Bisa dipahami, Bu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Jadi bisa nggak sih, Bu, nanti saya kalau misalnya sudah lulus mau jadi dosen? Boleh, tapi kalau sekarang kan kualifikasi dosen itu minimal S2. Jadi minimal teman-teman lanjut S2. ITS punya banyak beasiswa termasuk fresh graduate ya. Fresh graduate itu habis lulus langsung terus itu ada beasiswanya. Kalian boleh cari pada saat di semester akhir, itu biasanya pendaftaran dibuka. Kalau mau lulus gitu ya, itu sudah daftar atau nyari info, bahkan ada fast track. Fast track itu adalah beasiswa yang barengan. Jadi S1 kalian masih di semester akhir, sudah langsung sekalian ngambil S2-nya. Itu juga ada beasiswanya. Nah, begitu lulus S2, ya bisa langsung jadi daftar dosen kalau pas ada pembukaan lowongan ya. Pada saat itu Ibu pas ada pembukaan lowongan ya. Oke, cukup? Ada pertanyaan lagi? Lanjut ya. Ya, kita lanjut di materi kuliahnya. Teman-teman sudah buka Classroom. Saya nggak akan buka Classroom, saya ambil materinya dari ini, file Ibu sendiri ya. Bentar, saya share screen. Sudah ada yang baca belum materinya? Oke. Kita interaktif. Jadi saya mau teman-teman jawabnya di chat. Kalau cuman manduk gini Ibu nggak tahu, karena yang kebuka hanya 6 orang termasuk Ibu ya. Jadi kita main chat.
Ibu tanya, teman-teman jawab di chat ya. Oke, pertanyaan Ibu, sudah ada yang ngunduh materi ini, RPS maupun materi yang pertemuan pertama? Silahkan dijawab di chat. Sudah ada yang unduh? Yang sudah unduh jawab sudah, yang belum jawab belum. Yang materi sudah. Yang RPS ada di atas. Ya, materi ada di slide-nya, RPS ada di atas. Oke, RPS diunduh dulu boleh ya. RPS diunduh dulu boleh sambil ini. Oke, sudah. Naisa, Fahrendi, ya. Yang lain tetap semuanya tulis di situ meskipun saya nggak baca semuanya, tapi nanti saya akan back lihat lagi ininya teman-teman ya, chatnya teman-teman. Baik. Oke, kita mulai untuk bahas. Jadi RPS ini atau capaian pembelajaran ini itu adalah ibarat Dora, tahu film Dora? Ibarat Dora itu adalah peta gitu. Jadi kita lihat peta. Sebelum kita jalan-jalan itu lihat peta. Sebelum kita kuliah kita lihat peta. Nah, RPS ini peta ya. Oke. Capaian pembelajaran prodi yang bisa diraih dengan materi ini nanti teman-teman bisa baca sendiri. Saya fokus di capaian pembelajaran MK, mata kuliah. Capaian pembelajaran tahu ya? Boleh tulis di situ. Apa itu capaian pembelajaran? Apa yang disebut dengan capaian pembelajaran? Apa? Kompetensi atau kemampuan yang akan dicapai atau diperoleh saat teman-teman selesai belajar atau mempelajari sesuatu. Nah, itu capaian pembelajaran ya. Nah, kalau capaian pembelajaran MK adalah capaian atau kemampuan yang didapat setelah teman-teman menyelesaikan mata kuliah ini. Nah, ini capaian MK APSI apa? Jadi harapannya setelah nanti teman-teman menyelesaikan perkuliahan ini itu kalian mampu menganalisa, merancang dan membangun perangkat lunak yang berkualitas baik secara teknis dan manajerial dengan menggunakan prinsip-prinsip proses rekayasa perangkat lunak. Jadi mampu menganalisa, merancang dan membangun perangkat lunak. Sekarang mungkin sudah mampu, tapi dengan ikut mata kuliah ini akan lebih mampu ya, kayak gitu. Lalu mampu merancang dan menerapkan metode untuk mengelola data dan informasi dalam berbagai bentuk format. Oke. Kemudian mampu bekerja dan berkomunikasi secara efektif, baik secara individu maupun dalam kelompok. Kenapa Ibu minta kalian interaktif di chat maupun kalian interaktif secara lisan? Karena ada kompetensi ini loh ternyata yang nanti harus kalian capai setelah lulus APSI. Apakah kalian mampu berkomunikasi dengan baik? Nah, komunikasi itu bisa lisan, bisa tulisan gitu ya. Jadi kalau toh misalnya tulisan ya berarti dengan chat ini kalian belajar. Lisan dengan pada saat saya ajak ngobrol kalian menyampaikan pendapat secara lisan. Oke, bisa dipahami ya. Kalau saya tanya kayak gitu berarti langsung jawabnya di chat. Ya, jadi bukan mantuk-mantuk tok. Saya lihat Hafiz mantuk-mantuk, tapi nggak lihat yang lain mantuk-mantuk gitu ya. Jadi langsung bisa Bu, oke Bu gitu ya. Berikutnya capaian pembelajaran berikutnya adalah memahami peran analis sistem. Jadi kalian dibentuk dengan mata kuliah APSI ini, salah satu profesi yang dibentuk itu adalah profesi analis. Jadi harapannya nanti begitu kalian Anda menguasai materi-materi yang ada di sini, lalu bisa praktek dengan baik, kalau setelah selesai mata kuliah ini bisa jadi analis. Kalau magang jadi analis, kalau lulus kuliah jadi analis, gitu ya. Jadi salah satu profesi yang bisa ditekuni dengan mata kuliah ini adalah menjadi analis sistem. Lalu juga teman-teman akan diajak mampu memahami proses bisnis. Apa itu proses bisnis? Nanti akan kita pahami di belakang. Menetapkan dan memodelkan kebutuhan pengguna dengan pemodelan proses, data, dan objek. Ya, jadi nanti ada berbagai jenis pemodelan, kita akan cicipi model proses, model data, model objek. Masih ada model yang lain yang mungkin tidak diajarkan di kelas ini, tapi nanti kalian akan belajar sendiri atau belajar lebih cepat dengan memahami pembelajaran di APSI.
ya. Lalu mampu memahami dan menerapkan strategi pengembangan sistem informasi. Ada banyak strategi pengembangan sistem informasi dan teman-teman diajak untuk memahami dan bisa menerapkan. Yang berikutnya adalah mampu mentranslasi hasil pemodelan analisis ke perancangan yang meliputi perancangan arsitektur, antarmuka pengguna, dan laporan, program, dan penyimpanan data. Jadi di mata kuliah APSI ini teman-teman diajak memahami tentang apa itu model analisis, apa itu model perancangan, lalu diajak untuk bisa memodelkan hasil analisis, ya, memodelkan perancangan, mentranslasikan dari analisis ke perancangan gitu ya. Ini yang kompetensi ini. Sampai di sini, apakah teman-teman paham? Jangan lupa jawabnya pakai chat, ya. Oke. Boleh pakai open cam, paham Bu gitu, boleh ya, sehingga saya nggak sendirian. Oke, good teman-teman, thank you sudah interaktif. Ya, berikutnya, nah sekarang untuk bisa memahami itu berarti ada namanya ini ya, ini ada kaitannya CPMK dengan CPL. CPL itu lulusan ya, CPMK itu mata kuliah. Jadi yang di atas tadi kan CPL, saya nggak bacakan ya. Nah ini ada kaitannya di situ. Terus materi pembelajarannya apa Bu yang akan saya pelajari selama 1 semester ke depan gitu ya. Nah ada beberapa materi pembelajaran atau bahan kajian yang teman-teman akan pelajari. Antara lain memahami dulu apa itu sistem informasi. Lalu memahami peran sistem informasi dalam organisasi. Mengetahui apa itu software development life cycle dan bisa menerapkan ya SDLC. Lalu memahami tentang teknik pengambilan penggalian kebutuhan, ya ada survei, wawancara, kuesioner, observasi, prototyping. Tidak hanya tahu, tapi kalian merasakan, kalian praktek. Ya makanya nanti harus sering kalau misalnya saya tanya, saya random ngambil si A gitu ya, kalian harus belajar ngomong. Karena nanti mungkin kalau beruntung kita akan ketemu dengan stakeholder langsung. Ya, jadi selain Ibu nanti kalau misalnya Ibu bisa nyari seseorang atau orang yang bisa dibawa ke kelas, nanti teman-teman akan komunikasi di situ ya. Lalu kita akan belajar tentang pemodelan proses, pemodelan objek, dan juga pemodelan data. Di mana pemodelan proses itu ada data flow diagram atau DFD, entity relationship diagram atau ERD, kamus data. Jadi ini nanti teman-teman akan belajar apa itu DFD, lalu bagaimana membuatnya. Ya, nanti mungkin akan diulang lagi pembelajarannya di rekayasa kebutuhan. Ya, terus pemodelan objek, ada sequence diagram, ada kelas diagram, dan ada model-model lain yang kita akan pelajari. Ya, lalu ada spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (OO) dan juga kita akan belajar dokumen deskripsi perancangan perangkat lunak. Jadi 2 dokumen ini sebagai output. Jadi outputnya analis itu 2 dokumen ini. Tapi isinya 2 dokumen ini itu adalah model-model yang di atas ini. Ya, hasil dari teknik-teknik yang di atas. Bisa dipahami? Jangan lupa bukan mengangguk tok, tapi tulis di chat. Oke, sip. Ya, good. Thank you. Oke. Gampang toh ikut kuliah di kelasnya Ibu ya. Cuman jawab gitu tok ya, mantuk-mantuk, senyum-senyum gitu. Tapi jangan lupa nanti akan banyak ngobrol kalian ya. Oke, ini rencana kita ya dari minggu pertama. Semoga kita bisa ikuti dengan baik. Kalau ada yang tanya, Ibu evaluasinya seperti apa? Di sini juga ada assessment 1, mengerjakan validasi melalui penentuan komponen dan jenis informasi serta pembuatan spesifikasi kebutuhan. Lalu ada kuis ya. Harus belajar ya kalau ada kuis teori dan studi kasus mengenai kebutuhan dan pemodelannya. Lalu pembuatan dokumen yang berkaitan dengan pemodelan proses, dan output terakhir SKPL dan DPPL. Itu menjadi output di final project-nya. Jadi mungkin nanti kita akan cicil sampai dengan outputnya di sini. Masing-masing nanti ada bentuknya ya, apakah itu demo, kemudian presentasi, kemudian kuis, dan juga presentasi. Jadi ada beberapa metode evaluasi yang saya gunakan dan dirangkum ada di bawah ini ya. Jadi ada 4 jenis, masing-masing komponen 25%. Insya Allah tidak jauh-jauh dari sini.
Ya, jadi kita akan menjalankan peta ini. Semoga nggak melenceng ya petanya. Jadi petanya udah saya tunjukkan di depan. Nanti saling mengingatkan. Bu, kemarin apa namanya pertemuan ini katanya dapat ini kok belum ada. Apakah mungkin nanti di pertemuan berikutnya atau gimana gitu ya nanti? Apakah secara mandiri atau dikasihkan secara langsung? Nanti teman-teman boleh bertanya seperti itu. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Kalau nggak ada, kita open ke materi. Saya break 2-3 menit. Kalian boleh ke toilet. Atau ini saya mau ambil power ini. Kayaknya sudah mau kehabisan. Ya. Oke, sebentar. Saya klik galerinya biar kelihatan teman-teman semua. Boleh open cam. Ini saya rekam. Nanti saya taruh di YouTube. Ya, jadi silahkan tunjukkan wajah teman-teman ya. Untuk keseriusan kalian ya. Boleh ke toilet dulu, saya izin ambil power ya. Boleh baca-baca materinya ya, unduh sama baca materi. Oke, sudah mulai baca materi? Sudah paham belum? Oke, saya lihat chatnya dulu. Sudah paham belum materinya? Kalau sudah paham, kita bisa selesai kuliahnya. Ya. Oke, belum semua. Oke ya. Baik, kita mulai kuliah untuk ini ya. Baik. Oke, teman-teman, kita mulai kuliahnya. Kalian boleh bertanya kapanpun pada saat pengen bertanya ya. Jadi boleh menginterrupt Ibu. Kalau di chat sebagian mungkin kelihatan, sebagian enggak. Ya, mata kuliah kita adalah analisis dan perancangan sistem informasi S1 Teknik Informatika ITS. Hari ini kita akan bahas tentang pengenalan sistem informasi. Kelasnya F, jadi jangan salah kalau misalnya ada yang dari kelas lain bisa live gitu ya. Dosennya saya hari ini tanggal 24. Benar ya? Oke. Nah, hari ini kita akan bahas ini. Ada apa itu definisi sistem, kemudian definisi informasi, definisi sistem informasi, karena kalian akan menganalisis dan merancang sistem informasi, maka kalian harus tahu dulu apa itu sistem informasi. Lalu komponen-komponen sistem informasi, jenis-jenis sistem informasi, lalu sedikit tentang analisis sistem, ya nanti keseharian apa tiap minggunya kita akan belajar bagaimana seorang analis itu harus melakukan pekerjaannya. Lalu tools dan teknik pengembangan sistem dan metode pengembangan sistem. Ada pertanyaan sampai di sini? Jangan lupa jawabnya lewat chat. Tidak. Oke, baik. Bisa aja. Yang lain? Ya. Oke. Teman-teman ingat ya, di kuliah saya itu kuliahnya serius tapi santai. Santai tapi serius. Jadi saya santai biar teman-teman nyaman, tapi saya juga bisa serius. Artinya apa? Untuk teman-teman yang tidak siap ikut kuliah saya, mending leave. Ya, jadi saya paling tidak suka kalau misalnya teman-teman nanti ikut pasang ini aja, kemudian ditinggal atau disambi dengan yang lain. Mending leave, nanti lihat rekamannya ya. Ini rekaman akan saya taruh di My ETS Classroom. Tapi kalau leave harus izin ya. Oke. Baik, lanjut. Nah, yang pertama kita akan pahami dulu definisi sistem. Ada yang bisa jelasin nih dari baca slide yang pertama ini,
Apa itu definisi sistem? Boleh, silakan. Sudah paham belum dengan baca ini? Halo? Ibu tanya, jawabnya di chat. Belum. Ferdi belum. Yang lain sudah paham? Belum? Oke. Oke, baik. Berarti saya harus menjelaskan ya. Oke. Yes, sebelum kita mengenal sistem informasi, tadi saya bilang kita harus kenal dulu sistem. Sistem itu banyak kita dengar ya, bukan hanya sistem informasi ya. Sistem pembakaran, sistem pemanasan, sistem perekrutan pegawai, sistem pendaftaran mahasiswa baru, itu namanya semuanya sistem. Lalu apa Bu sebenarnya yang disebut dengan sistem? Ini contoh ilustrasinya, kalau gambarnya kayak gini, ini berarti kira-kira sistem apa? Sistem apa? Boleh sambil sebut ini ya, biar nanti kalau di rekaman tuh nggak kelihatan chatnya kalian. Boleh sambil open mic. Ini kira-kira sistem apa? Sistem pembayaran. Sistem pembayaran, good. Oke, bagus. Jadi sistem pembayaran. Kalau sistem pembayaran berarti ada apa di dalam sini? Ada duit yang dibayarkan, ya kan? Tapi duitnya nggak dimasukkan komputer atau laptop loh ya. Duitnya dimasukkannya bisa lewat GoPay, bisa lewat M-Banking, bisa OVO, bisa macam-macam ya. Kemudian nanti kita bisa mengisi di sini apa yang akan kita bayar atau istilahnya ordernya dulu, gitu kan. Terus kemudian kalau kita punya saldo sekian, apakah dia cukup atau enggak, sistemnya juga bisa menghitung, ya, sampai dengan dia bisa mengeluarkan hasil berupa laporan atau kwitansi, atau bahkan mengirim ke bagian pengiriman untuk men-trigger proses pengiriman barang ke tempat kita. Ya. Nah, berarti ada apa nih di dalam sini? Boleh enggak ini sudah kita sebut sebagai sistem? Boleh, karena yang pertama bahwa dia ada kumpulan elemen-elemen yang saling terkait. Ada elemen apa tadi untuk bisa menghasilkan ini tadi? Ada elemen apa? Bisa bantu sebutin enggak? Isi, Bu. Silakan, sebut nama, kemudian sambil ini. Siapa? Ada? Tadi suaranya siapa? Oh iya, saya Rere Arga Dewarata. Menurut saya komputer atau PC. Oh, tadi PC ya jawabnya. Komputer atau PC? Rere ya? Panggilannya Rere atau Arga? Bisa dua-duanya, Bu. Tapi teman-teman biasanya Rere, iya. Oke. Re, wajahnya ditampilin, Re. Oh ya. Karena kelihatan mata sama ininya. Oke. Ya. PC itu salah satu, kan ada banyak komponen atau elemen. Jadi sistem itu nggak mungkin elemennya cuma satu. Benar ya? Ada apa lagi? Ada PC. Terus apa lagi? PC itu berarti hardware ya. Apa lagi? Database. Database-nya. Oke, kan ini ada database yang digunakan untuk menyimpan data ya. Kemudian ada apa lagi? Boleh sambil chat, boleh sambil ini ya, sampaikan pendapat kalian karena ada kompetensi komunikasi tadi ya. Oke, kita lihat ada input, ada proses dan output ya di dalam sini ya, di mana input tadi diolah di dalam proses yang ada di dalam sini. Ada banyak elemen yang terlibat atau bekerja. Ada software yang ada di dalamnya, ada hardware untuk menampilkannya, ada orang yang tadi ngeklik bahkan memilih barangnya apa gitu kan ya. Kemudian ada kalau misalnya kita menggunakan web-based application atau aplikasi berbasis web, maka ada jaringan di dalamnya. Ya, nah komponen-komponen itu saling terkait satu sama lain, kemudian mereka bekerja sama untuk memproses beberapa masukan atau input yang ditujukan kepada sistem tersebut. Mengolah masukan tersebut sampai menghasilkan beberapa keluaran atau output yang diinginkan. Jadi kata kuncinya kalau teman-teman lihat di dalam sistem ini, biasanya dia ada inputan, kemudian dilakukan pemrosesan sampai dengan keluar outputnya. Nah, untuk bisa memproses input dan menghasilkan output tadi, ada banyak sekali komponen yang bekerja satu sama lain. Oke, sampai di sini apakah bisa dipahami teman-teman?
Oke, bisa. Oke, good. Ya. Oke, satu materi masuk. Yang kedua, kita akan pahami apa itu informasi. Jadi nanti kita akan melihat apakah ini sistem informasi atau bukan dengan pemahaman kalian terlebih dahulu dengan apa itu sistem dan apa itu informasi. Apa itu informasi? Sudah paham belum dengan slide ini? Ibu selalu melihat chat loh ya. Jangan lupa. Sudah paham? Belum, Bu? Wina, Kurnia, Ahmad, Ikhlas, oke. Naisa, oke. Banyak yang belum, berarti Bu harus jelasin lagi gitu ya. Apa itu informasi? Kalau dari gambarnya ini apa? Kalau dari gambar ini ada fakta ya, ada fakta, ada angka, ada gambar-gambar ini ya, ada data. Nah, informasi itu adalah rangkaian data yang sudah diolah, yang mempunyai sifat sementara bergantung pada waktu dan mempunyai arti bagi penerimanya. Jadi data yang diolah dan mempunyai arti bagi penerimanya. Bisa kasih contoh enggak? Kalau di dalam perkuliahan, kalian butuh informasi apa? Kayak ini ya, kuliah kita APSI. Jam berapa dimulai? Itu informasi. Ya, dari mana kalian tahu ada jam berapa kita mulai kuliah? Padahal saya nggak kenal kalian sebelumnya, gitu kan? Dari mana kalian tahu? Dari MyITS. MyITS. Dari MyITS Classroom ada angka-angka di situ kan? Angka 07.00 sampai dengan 0950 gitu kan. Nah, itu data. Tapi sudah diolah. Ya, sudah diolah. Saya taruh di situ, saya tuliskan bahwa pertemuan pertama jam 7 sampai dengan 9.50. Artinya dengan baca itu teman-teman paham bahwa ada informasi kita mulai kuliah jam 7, mungkin nanti selesai 9.50. Ya. Nah, dia bergantung pada waktu. Informasi itu akan bermanfaat buat kalian hari ini. Tapi kalau sudah lewat nanti setelah jam 10 sudah nggak bermanfaat gitu kan? Karena sudah lewat kelasnya. Maka dia bergantung pada waktu dan mempunyai arti bagi penerimanya, punya arti bagi kalian. Oh, berarti saya harus sudah bersiap dan saya sudah siap dengan Zoom dan lain sebagainya untuk ikut kuliah di jam tersebut. Ya. Informasi mempunyai nilai tindakan atau keputusan. Jadi setelah kalian tahu informasi kuliah tadi, nah banyak yang akhirnya masuk kelas. Ya, kalau nggak tahu informasi kelas dimulai jam berapa, teman-teman juga mungkin tidak akan hadir hari ini. Ya kan, seperti kayak minggu kemarin. 2 minggu yang lalu saya cuti, kemudian teman-teman saya nggak menaruh informasi apapun di dalam MyITS Classroom. Ya, sehingga mungkin pada bingung, tapi saya meminta tolong kepada kepala departemen dan ini untuk membantu mengumumkan bahwa kelas kita mulai di minggu ketiga. Oke, sudah paham yang disebut dengan informasi? Jadi kata kuncinya di mana? Rangkaian data. Berarti untuk bisa menyampaikan informasi saya butuh data. Rangkaian data yang diolah. Sebagai contoh, kalau dosen memasukkan nilai, kalian akan dapat daftar nilai atau dapat IPK. Maka IPK atau daftar nilai itu adalah informasi bagi kalian. Tapi data nilai bagi dosen. Diolah apa? Ya diolah, dihitung, dikalikan dengan jumlah SKS, ditambahkan dengan mata kuliah yang lain, dibagi sejumlah total SKS, dapatlah IP Anda. Ya, maka informasi adalah rangkaian data yang sudah diolah, yang mempunyai sifat sementara bergantung pada waktu dan mempunyai arti bagi penerimanya. Mempunyai sifat sementara apa? Bisa berganti-ganti informasinya. IPK semester ini akan berbeda dengan IPK semester kemarin. Berbeda juga dengan semester berikutnya. Jadi dia berganti-ganti di setiap waktu sesuai dengan kejadian. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Oke, good. Iksan, Wina, Zunia, baik. Oke, good. Teman-teman sudah paham, kita bisa next. Sehingga informasi itu merupakan sumber daya organisasi yang sangat penting. Jadi
perusahaan yang menguasai informasi sekarang akan bisa leading, tapi perusahaan yang ketinggalan informasi mereka akan ketinggalan. Sama, ibarat perusahaan, kalian juga harus aktif mencari informasi atau menyimpan banyak informasi. Karena orang yang menguasai informasi, maka dia akan menguasai saat ini. Ya, jadi orang yang menguasai informasi itu dia akan leading. Ya, next. Sistem informasi. Lalu apa yang disebut dengan sistem informasi? Tadi kita sudah pelajari bahwa sistem itu adalah kumpulan elemen-elemen yang saling terkait satu sama lain, membentuk proses, mengolah input menjadi output. Berarti kalau dari informasi tadi kita mendapatkan bahwa ada data yang diolah menjadi informasi, sesuatu yang bermakna. Kalau kita sambungkan, berarti input dari sistem informasi itu kira-kira apa? Data, betul. Oke, betul. Mina, Farhan, Elsa, betul. Jadi inputnya berupa data, outputnya berupa apa? Informasi. Oke, good. Berarti sudah paham. Berarti apa definisinya sistem informasi? Suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi. Jadi ada proses yang tadi pengolahan ya, diolah ya. Yang mana dia mendukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi yang lainnya, mampu menyediakan informasi bagi pihak luar yang dikehendaki dengan laporan-laporan tertentu. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa sebuah sistem informasi itu adalah sebuah sistem yang dia memenuhi kebutuhan pengguna atau stakeholder, di mana dia melakukan pengolahan transaksi, mendukung manajemen, kemudian menjalankan operasi ataupun hal-hal yang akan sangat membantu, terutama menghasilkan informasi atau laporan bagi pihak-pihak tertentu. Bisa dipahami penjelasan saya? Kita diskusi sebentar, saya stop share. Oke, saya remove spotlight, jadi saya tampilkan ini. Saya mau tanya, teman-teman bisa kasih contoh ke Ibu sistem, kita diskusi ya, jadi diskusi lesan. Bisa kasih contoh sistem informasi yang kalian ketahui, boleh yang ada di ITS. Kemudian jelaskan. Silakan. Yang mau menjelaskan bisa raise hand. Farhan, silakan. Baik Bu, apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan Bar. Jadi salah satu sistem informasi yang saya ketahui itu adalah kalau di ITS adalah Plasma Hub. Jadi Plasma Hub itu kurang lebih dia mengelola data pendonor dan juga pemohon plasma konvalesen di Jawa Timur kurang lebih. Jadi data-data itu dirangkum sedemikian sehingga jadi untuk keperluan misalnya pemasangan antara pendonor dan pemohon itu bisa dilakukan, dan juga untuk pemetaan informasinya adalah pemetaan banyaknya pendonor di suatu tempat di Jawa Timur. Seperti itu, Ibu. Oke, terima kasih Farhan. Ini anak wali saya juga ya. Betul ininya, apa namanya? Contohnya. Yang lain bisa kasih contoh? Oke, Hansen. Ya, Farhan saya remove dulu. Silahkan Hansen mau kasih contoh apa? Contohnya mungkin ITS Classroom itu sendiri, Bu. Itu merupakan sistem informasi yang dipakai dari ITS. Bisa sebutin komponen-komponennya, Han? Mungkin ya dari data dari data dosennya, mahasiswanya, mata kuliahnya, waktunya, lalu diolah menjadi sebuah informasi yang mahasiswa ini masuk di mata kuliah ini jam segini oleh yang mengampu dosen ini. Oke, ada yang lain lagi? Kalau itu di My ITS Academic deh kayaknya, Han. Siapa ngambil mata kuliah apa, dosennya siapa. Kalau di Classroom apa coba yang terlihat oleh kita? Mungkin ya terlihat tugas-tugasnya. Tugasnya, materi. Jadi materi atau tugas itu adalah data yang diinputkan oleh dosen. Dosen. Bisa jadi oleh mahasiswa kalau pas mengumpulkan tugas. Oke, jadi ada ini ya, apa namanya? Ada materi, ada tugas, kemudian outputnya apa? Outputnya informasi, mungkin
sudah dikumpulkan atau belum? Oke, ya outputnya berarti kalau tadi diinputkan, inputkan itu berarti dimasukkan ya. Kita sama-sama coba lihat contohnya ya. Kita lihat contohnya, saya share screen dulu terkait dengan My ITS Classroom. Oke. Share. Sudah kelihatan ya teman-teman? Ini masih blog saya. My.its. Kita pergi ke My ITS-nya. Ini ada banyak sistem informasi di dalam. Kalau kalian lihat, satu icon itu mewakili satu sistem informasi. Jadi di ITS itu ada punya banyak sekali sistem informasi ya. Kita coba mau masuk ke My ITS Classroom. Ya, kita masuk ke My ITS Classroom. Kemudian saya pergi ke, bentar, agak bentar ya, ini agak apa namanya, nggak bisa jalan ya, yang sebelah kanan nggak bisa jalan. Bentar. Oke, baik. Ini ya ke analisis F. Ya, bisa kelihatan ya. Nah ini ya. Nah, yang sudah tampil ini bisa kita sebut informasi sudah ya, kayak gini ya. Ada My ITS presensi, ini berarti sistem informasi lain yang ditempelkan. Jadi satu di My ITS Classroom. Sekarang sedang berlangsung APSI, ini mata kuliah saya yang lain, yang saya ampu gitu ya. Kemudian ada, tadi kalau mau lihat siapa saja yang sudah hadir atau ini, saya bisa lihat yang sudah isi presensi siapa saja. Misalnya ini ada 34, masih ada 3 yang belum isi presensi. Ada Handi Tanto, kemudian ada Rachel sama Satria. Nah ini informasi buat saya. Tapi yang menginputkan siapa tadi? Kalian ya, dengan menginputkan kode kuliah, kalian menginput data bahwa kalian hadir. Ya. Nah saya bisa tahu siapa-siapa yang hadir, siapa yang belum. Ya, dan ini ada hadir online gitu ya. Ada yang nanti kalau misalnya kita pakai mode kuliahnya hibrid akan kelihatan ini apa namanya hadir offline. Saya tanya Nesa, hai Nesa, kita diskusi sebentar nih di sela-sela diskusinya ini. Nesa, iya, kenapa kondisinya kurang sehat? Nesa mana? Sebentar, saya ambil ininya Nesa deh. Stop share dulu. Ya, Nesa mana? Nesa. Ya, Nesa, bisa tampilkan wajahnya? Sepertinya kamera laptop saya kurang bagus. Oke, agak dikecilin, agak di ini biar kelihatan wajah lebih ini. Ini kan cuma kelihatan mata sama hidung aja. Oke, good. Ya, Nesa kenapa kurang sehat? Kurang tahu Bu, karena tiba-tiba saja. Batuk pilek? Iya Bu. Pusing? Enggak. Oke, Naufal boleh izin ke toilet. Di kos atau di rumah? Di rumah Bu. Oh, di rumah. Ada anggota keluarga yang lain yang sakit? Iya, sepertinya tertular dari anggota keluarga lain. Oke, baik. Ini saya kasih tahu ciri-ciri COVID yang sekarang ya. Jadi COVID yang sekarang ini ada namanya Omicron, tapi kalau kita lihat sebenarnya Delta juga masih ada. COVID yang sekarang itu ciri-cirinya biasanya ada batuk pilek, kadang suka ada demam, ada beberapa yang ada diarenya juga. Terus yang paling terasa karena Omicron itu nyerang saluran pernafasan atas, itu adalah di tenggorokan. Jadi tenggorokannya itu nyeri telan. Jadi teman-teman kalau sudah ngerasain agak tidak enak di tenggorokan atau nyeri telan, cepetan tingkatkan imunnya. Minum obat atau istirahat atau apa gitu ya. Terus kalau misalnya nggak mau tes swab atau apa, langsung prokes. Jangan sampai nular ke lingkungan. Ya, jadi ini teman-teman sekalian Ibu kasih edukasi ya untuk teman-teman. Bukan karena saya kuat, bukan. Tapi ingat, kalau nular ke lingkungan, belum tentu teman-teman kita di sekitar kita atau orang lain di sekitar kita itu kuat.
Ya, itu yang kita jaga. Jadi prokesnya kita buat diri kita dan buat lingkungan. Nah, Nesa, nanti kalau misalnya masih batuk pilek atau apa, segera diobatin gejalanya. Saya bisa cerita banyak kenapa. Minggu kemarin saya terinfeksi. Jadi pas saya cuti itu, saya terinfeksi, terkonfirmasi positif. Jadi saya bisa cerita. Alhamdulillah bisa melalui dengan baik. Jadi istirahat, kemudian mungkin kalau ada minum vitamin gitu ya. Terus Nesa kalau misalnya keluar atau apa, pakai aja masker. Jadi kalau ada anggota keluarga lain yang masih sehat, nggak akan ketular. Karena ini cepet banget. Begitu kita nggak pakai masker atau apa, satu keluarga bisa langsung ketular. Kalau kita lihat tren di sekitar kita, begitu ada yang tertular satu, seluruh anggota keluarga tertular semua. Kenapa? Karena nggak aware tadi ya. Nah, kalau ibu kemarin gimana? Ibu sama suami positif. Terus setelah itu kami langsung, sebelum tahu positif, begitu sudah gejala, kami prokes. Jadi saya langsung isoman di kamar, memisahkan diri dengan yang lain. Semua saya minta untuk pakai masker. Saya juga selalu pakai masker. Kamar mandi terpisah, gitu ya, karena paling gampang penularan lewat kamar mandi. Jadi kamar mandi bersama itu gampang banget. Kita bersin, kita biasanya kan mesti membersihkan diri ya. Terus ada virus yang di situ, orang berikutnya masuk, nempel, itu paling cepat di area kamar mandi. Nah, kamar mandi terpisah, kemudian ini ya vitamin segala macam, alhamdulillah yang lain negatif. Jadi cuman ibu yang positif. Setelah itu kami isoman, yang lain kami ungsikan. Jadi memisahkan diri dan itu berhasil tidak menginfeksi. Oke, paham ya? Nesa boleh isoman sendiri di kamar, kemudian pamit sama anggota keluarga yang lain, jaga nih. Kalau memang nggak mau swab ya, tapi kalau mau swab lebih baik untuk bisa segera tahu apakah memang positif atau tidak. Kalau enggak positif, nggak masalah mau beraktivitas di tempat umum. Tapi kalau misalnya positif, teman-teman harus menjaga lingkungan. Jangan sampai ada orang yang tidak kuat, kemudian mereka terancam gara-gara terinfeksi oleh kita. Gitu ya. Baik Bu, terima kasih sarannya. Sama-sama. Oke, balik lagi. Ada pertanyaan teman-teman? Ada ya. Nah, makanya kenapa dalam 1 minggu ini teman-teman di-online-kan. Ya, itu sebenarnya menutup penyebaran, mengurangi penyebaran. Jadi kalau di-online-kan ya jangan ngopi-ngopi di luar gitu ya. Sama aja gitu ya. Oke, kita masuk lagi ke materinya ya. Nah, tadi sudah dikasih contoh yang ini ya, My ITS Classroom. Di dalam My ITS Classroom ada My ITS Presensi. Nah, ini ada lagi Fani ya. Fani sama ya. Fani pesennya sama kayak Nesa, kalau nggak enak badan, jaga diri dan lingkungan ya. Nah, ini buat mantau sebenarnya. Kalian dalam kondisi sedang baik atau enggak. Loh, ini ada Novel juga. Faris. Farhan tadi juga kurang enak badan ya. Nah, nanti misal ibu ngadakan kuliah offline. Begitu teman-teman merasa kurang enak badan, langsung izin. Jangan masuk kelas. Ya, jadi langsung izin sama tadi, isolasi mandiri, isolasi sendiri sampai dengan kalian fit, sehat, baru keluar ke publik. Kenapa? Karena kemarin di informatika itu ada yang kurang enak badan, lalu kuliah, dia merasa kuat. Saya cuman batuk pilek biasa kok bilangnya begitu. Tapi ternyata setelah dites positif dan teman-teman tahu efeknya, setelah itu beberapa Bapak Ibu dosen tertular. Ada yang temannya tertular. Nah, itu sebenarnya yang ini. Ya kalau yang kuat sih akan segera bisa sehat ya dengan cepat ya. Tapi kita nggak tahu kondisi masing-masing orang. Nah, makanya nanti siapapun baik itu kuliah saya atau kuliah dosen yang lain, kalau teman-teman kayak gini merasa kurang sehat, enggak apa-apa, izin aja ikut online-nya. Tapi begitu sudah sehat, udah aman, ya tetap prokes ya, tetap prokes untuk melindungi lingkungan. Balik lagi, nah ini yang My ITS presensinya ada di dalam Classroom juga. Selain itu, teman-teman melihat ada materi ini ya, materi pengenalan dan link Zoom-nya dan juga materi yang Ibu share tadi. Ini jadi informasi buat kalian, tapi inputan dilakukan oleh dosen. Inputan dilakukan oleh dosen. Jadi diolah oleh sistemnya My ITS Classroom ini untuk kemudian ditampilkan, kalau diklik dia bisa diunduh atau bisa dibaca langsung di situ. Oke.
Baik, contohnya satu aja cukup ya. Kita lanjut lagi ke materi berikutnya. Nah, jadi kalau melihat komponen-komponen sistem informasi itu ada apa saja gitu. Ada apa saja komponen-komponen sistem informasi? Tadi sudah disebut ya. Ada perangkat keras, perangkat lunak, proses, jaringan komputer, basis data, dan orang. Inilah komponen yang saling berinteraksi di dalam sistem. Kalau kita lihat ada perangkat kerasnya. Ada laptopnya, kemudian ada apa ini, keyboardnya dan lain-lain ya. Ada coding ya, kode programnya gitu ya, atau perangkat lunak. Kemudian ada proses atau prosedur, ada jaringannya yang bisa mengantarkan data dari klien ke server atau dari satu komputer ke komputer lain. Ada basis data yang digunakan untuk menyimpan data, dan ada orang yang mengeksekusi atau menjalankan sistem informasi ini. Ya, oke. Ada di chat, apakah ada pertanyaan? Oh, Naufal positif. Udah hari keberapa, Val? Naufal, bisa ini? Bisa diskusi sebentar? Mana Naufal? Naufal Arifaza. Oh, lagi sakit. Naufal nggak apa-apa kalau misalnya sakit mau istirahat, nggak bisa ikut kuliah, Ibu bisa live. Nggak apa-apa. Nanti rekaman saya taruh di classroom ya. Yang pasti segera pulihkan kondisi. Ya. Oh, masih di toilet. Oke. Ya sudah. Nanti cerita kalau sudah balik ya. Oke, balik lagi ya. Ibu kuliahnya selang-sering nggak masalah ya, teman-teman? Ya, bentar. Saya share screen lagi. Ya. Yang ini sudah paham? Bisa difahami komponen sistem informasi? Oke. Nah, Fadilah bisa, oke. Ihsan bisa, oke. Saya lanjut ke next ya. Nah, ternyata sistem informasi itu ada jenisnya, gitu ya. Dan jenis-jenisnya apa itu, gitu ya? Jenisnya seperti ini. Saya mau random nunjuk seseorang deh. Lihat di partisipan ya. Rachel, ada Rachel? Ada, Bu. Oke, Rachel bisa jelasin enggak kira-kira ini slide Ibu yang ini tuh, ini maksudnya apa? Mungkin itu dari kayak itu kan dari atas semakin lama semakin besar gitu kan, Bu. Jadi kayak semakin lama tuh semakin kayak apa yang TPS terakhir itu yang paling banyak digunain. Kalau yang atas itu kayak intinya gitu kan, Bu. Kayak gitu mungkin. Oke. Oke, baik. Nanti gini ya, teman-teman, kalau misalnya saya sudah naruh materi sebelum hari H, teman-teman boleh buka dulu, terus habis itu baca-baca. Ya, sehingga nanti pada saat kita diskusi lebih cepat masuknya ya, lebih paham dan lebih banyak yang bisa kita diskusikan ya, gitu ya. Rachel betul. Jadi TPS ini paling banyak, lebih banyak dibandingkan yang di atas-atas ini. Tapi selain itu piramid itu biasanya apa? Yang di bawah ini mendukung yang atasnya. Jadi kalau nggak punya yang bawah ini, biasanya nggak bisa punya yang atas. Nah, itu bisa artinya itu. Jadi sistem informasi, ini jenis-jenis sistem ya. Jenis-jenis sistem itu bisa kategorikan ke dalam ini semua. Yang pertama adalah transaction processing system. Nanti penjelasannya ada di bawah. Lalu ada knowledge work system atau KWS, ada office automation system atau OAS, ada sistem information management, sistem informasi manajemen, ada DSS, decision support system, ada expert system, sistem ahli atau sistem pakar itu expert system. Lalu ada ini ESS, GDSS, dan CSCWS. Ya, singkatannya ada di situ. Executive Support System, Group Decision Support System, Computer Support Collaborative Box System. Sistem-sistem ini bisa dikategorikan seperti itu. Nah, nanti kita banyak belajarnya di mana? Di sini. TPS sama SIM ini, SIM. Ya. Nah, berdasarkan kebutuhan bisnis itu juga sama klasifikasinya. Ya, ini digunakan untuk pemrosesan. Di atasnya lagi untuk pengetahuan. Kemudian ada pendukung keputusan. Sampai yang eksekutif ini juga pendukung keputusan. Oke.
Jadi berdasarkan kebutuhan bisnis, yang paling bawah ini adalah untuk level organisasi, yang atas ini di level pengetahuan, kebutuhan pengetahuan ya, yang di sini adalah keputusan khusus, level keputusan khusus dan terstruktur. Kemudian yang paling atas itu adalah level keputusan strategis. Untuk bisa digunakan memutuskan, tidak bisa kalau tidak ada data yang di paling bawah. Ya, sehingga nanti teman-teman akan belajar banyak di TPS-nya. Kenapa? Karena tipikal sistem yang akan teman-teman analisis dan rancang itu adalah di yang bawah ini. Nah, ini teknologi terintegrasi untuk sistem. Ada e-commerce, kemudian ERP, ada sistem nirkabel. Jadi sampai sekarang banyak sudah pakai yang atas ini ya. Para eksekutif itu udah mulai pakai yang di atas ini untuk memutuskan keputusan dan lain-lain. Para eksekutif itu sudah menggunakan support system. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Kita masuk ke detail materi masing-masing. Ada pertanyaan? Bisa difahami yang tadi Ibu jelaskan sebelumnya? Bisa? Oke. Oke, thank you yang sudah merespon. Ya, kita masuk ke TPS ya. Ada yang bisa jelaskan TPS? Bukan tempat pembuangan sampah loh ya. Ya, tapi transaction processing system. Jadi sistem pemrosesan transaksi atau sistem pengolahan transaksi. Ini yang nanti teman-teman akan rancang ya sedikit banyak. Adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi. Jadi kata kuncinya TPS itu adalah untuk pengumpulan dan pengolahan data. Kira-kira yang tadi disebutkan sebagai contoh tadi, apakah masuk TPS atau enggak? My ITS Classroom, kemudian ada Plasma Hub tadi ya. Itu kira-kira bisa kita sebut sebagai TPS ini atau enggak? Bisa masuk. Oke. Iya, betul. Jadi ia termasuk. Kenapa? Karena dia lebih pada pengumpulan, pengolahan dan juga membantu transaksi harian. Jadi TPS itu ke sana ya. Fungsinya dia juga bisa memproses data dalam jumlah besar. Kalau kita lihat ada proses gaji karyawan, kemudian penjualan, pembelian, itu contoh TPS. Aplikasi kasir yang teman-teman lihat di Indomaret atau di supermarket itu ya, itu juga masuk sebagai TPS. Di mana dia bisa memproses barang apa yang kita beli, sampai dengan nanti dia sambung ke pergudangan, ya itu dia bisa memproses. Jadi ada proses penjualan. Kemudian dia merupakan sistem tanpa batas di mana memungkinkan terjadinya interaksi antara organisasi dengan lingkungan luar. Ya, kayak kalau di sistemnya kasir tadi ya, itu memungkinkan terjadinya interaksi antara kasir atau pemilik toko mungkin ya dengan pelanggan. Lingkungan luarnya itu pelanggannya. Ya, dia ada interaksi. Kenapa? Dia pelanggan naruh barang, kemudian kasih uang, dia dapat kwitansinya gitu ya. Ada interaksi di situ. Lalu datanya gitu ya, data yang dihasilkan ini dapat digunakan oleh manajer untuk memperbarui informasi. Jadi datanya bisa dipakai. Fitz, oke? Oke ya. Oke, cuman capek aja kali ya. Nggak enak badan gitu. Ya. Oke, lanjut ya. Teman-teman yang open camp saya bisa melihat, jadi bisa interaksi juga ya. Nah, ini jenis pemrosesan transaksi ya. Teman-teman di dalam memproses transaksi itu berlaku adanya batch processing atau pemrosesan tumpuk, pemrosesan seketika atau online processing, real time processing, sama pemrosesan hibrid. Saya kasih contohnya. Dulu saat mungkin zaman kalian sudah UTBK belum ininya? Udah UTBK ya? Semester 4 udah UTBK. Nah, kalau UTBK itu kira-kira pemrosesannya yang mana? Di sini. Online processing. Data nilai yang kalian data UTBK itu sebenarnya sudah bisa langsung diproses. Ya, diproses masuk ke server. Diproses nilainya dibandingkan dengan kuncinya ya,
Dan nilainya sebenarnya sudah bisa keluar langsung mestinya pada saat itu. Ya. Berbeda dengan pemrosesan tumpuk atau batch processing. Batch processing ini untuk kakak-kakak kelas kalian mungkin angkatan berapa ya? Angkatan 2017, angkatan 2015 itu masih menggunakan pemrosesan tumpuk ini. Jadi mereka mengerjakan SBMPTN itu dengan urak-urak ya di kertas. Kemudian ini di-scan. Ya, jadi ditumpuk dulu terus di-scan. Scan-nya pun numpuk, scan dulu. Setelah di-scan baru dikirim ke Jakarta pada setiap sore harinya. Dari situ baru dipindai untuk diketahui dia benar berapa, salah berapa, dicocokkan dengan kuncinya. Ya, nah itu contoh pemrosesan tumpuk. Ada real time processing, ini untuk pemrosesan data yang tidak boleh ditunda karena waktu yang sangat kritis. Ada yang bisa kasih contoh real time processing ini apa? Ada yang ini pembayaran? Enggak. Pembayaran itu kalau gagal enggak akan fatal. Barhan silakan. Ini Bu, jadi mungkin di suatu kolam itu ada sensor pH dan lain sebagainya. Nah, biasanya untuk tracking keadaan kolam itu biasanya ada grafik yang informasinya ditampilkan secara real time. Seperti itu. Oke, good. Untuk ya terkait kebencanaan ya nanti. Rere, mau kasih contoh lagi? Menurut saya ini Bu, di rumah sakit di sistem mungkin yang mendeteksi detak jantung itu Bu atau ICU ya. Yang lain. Iya itu. Betul. Oke, jadi real time processing itu adalah pemrosesan yang dia nggak boleh ditunda. Kalau sampai ditunda dia kritis. Ada lagi biasanya yang di pesawat ya. Pesawat terbang itu real time processing. Kita ngirim sinyal ke bawah itu real time processing dia. Posisi saya di mana itu real time processing. Jadi dia nggak boleh ketunda. Kalau sampai ketunda dia bisa fatal. Nah, seringkali kalau real time processing ini kadang sistemnya itu ada yang bikin simulasi. Sebelum dipakai itu pakai simulasi ya. Jadi kalau sudah simulasinya oke baru dipasang. Ya, kayak pesawat kan kalau misalnya nggak pakai simulasi ya begitu gagal ya kecelakaan kan. Nah, sistemnya biasanya diawali dengan proses simulasi dulu atau apa gitu ya kalau latihan-latihan. Kalau sudah terbang beneran ya memang ini. Oke, sebentar. Sebentar. Nah, terus ada pemrosesan hibrid inline. Jadi dia perpaduan antara batch dan online. Sebenarnya kalau yang tadi saya sebutkan ditumpuk dulu kemudian dikirim online itu hibrid. Tapi kalau batch kemudian dibawa fisik, kalau zaman dulu itu masih pakai disket ya. Kalian mungkin udah nggak kenal disket. Kayak flash disk gitu, tapi bentuknya pipih segi 4. Ya, kalau dulu itu disket, ngirimnya pakai disket ke Jakarta. Nah, itu dia batch processing. Bisa dibayangkan. Makanya kan proses SBMPTN zaman dulu lama, kalau sekarang kan cepat ya. Berapa minggu gitu sudah keluar hasil ya, seleksinya udah keluar. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Lanjut ya. Nah, Bu, maaf Bu, saya izin bertanya, Bu. Grady silakan. Mengenai real time processing, Bu, kalau misalkan speedometer pada kendaraan itu yang menunjukkan kecepatan, apa termasuk real time processing? Iya, betul. Jadi real time processing itu biasanya nanti sistemnya namanya embedded system. Embedded system ya, biasanya pakai alat-alat gitu. Nah, anak-anak elektro biasanya banyak main di real time processing. Nah, elektro atau teman-teman yang main robot itu ya itu biasanya banyak main di real time processing. Jadi dia memang harus diproses saat itu juga. Ya, kayak sistem iBoot, iCar itu ya mestinya real time processing. Dia kalau ditunda atau apa dia akan berakibat fatal. Ya, jadi gitu. Gitu Grady bisa dipahami? Kalau misalkan face recognition real time processing juga bukan? Apa? Face recognition? Oke, coba kita lihat kira-kira real time juga enggak itu? Ya tergantung ya, face recognition-nya langsung ditampilkan atau ini. Bisa jadi ikut proses ini kan dia. Online atau tumpuk atau hibrid gitu kan ya. Tinggal pakainya di mana, Greg? Ya. Kalau misalnya kembali lagi ke tujuannya ya, Bu. Betul. Nah, iya, sama-sama. Kalian sudah mulai belajar sebagai analis. Jadi seorang analis dia akan menganalisis. Ini nanti
akan diproses dengan cara kayak gimana. Ini nanti kira-kira masuk yang bagaimana. Seperti online processing ya. FRS itu kira-kira menurut kalian masuk di mana? FRS itu masuk di mana? Masuk ke batch processing. Batch processing. Batch processing itu ditumpuk dulu baru diproses. Oh iya, Bu. Kalau FRS online yang kita jalankan itu ditumpuk dulu atau langsung diproses punya kalian? Langsung diproses ya. Langsung diproses. Ada online processing, teman-teman ada yang online processing. Tapi dia bukan real time. Kenapa? Memungkinkan ada antrian. Teman-teman lihat, kalau sudah pas masa kritis, maksudnya masa kritis gini, kelasnya Ibu ini misalnya 37 ya. Nah, sudah ada 36 orang yang milih. Berikutnya ada 2 orang yang milih. Maka itu masuk antrian loh. Orang yang pertama lebih cepat ya, kalau dia lebih cepat dia ngantri duluan kan, maka dia akan dapat satunya kepental. Nah, satunya kepental itu langsung dapat error message kelas sudah penuh. Tapi itu sebenarnya di dalam sistem terjadi ada antrian. Nah, proses antrian yang sekarang FRS di semester ini dengan FRS di semester sebelumnya itu sudah diperbaiki. Sehingga mungkin teman-teman sudah mulai merasakan tidak ada rebut-rebutan atau lek-lekan. Ya, proses antriannya diperbaiki. Nah, itu analis juga harus berpikir. Ini kalau mau ngantri itu bisa pakai analogi fisik ya. Kalau mau ngantri biar cepat itu kayak gimana? Semuanya disuruh ngantri di satu tempat atau kita punya banyak server, kemudian orang akan ngantri di masing-masing atau kayak ada tempat yang penampung gitu, server kosong langsung masuk, server ini langsung masuk, ini langsung masuk. Jadi dia bisa diproses secara paralel, beberapa orang dengan beberapa server. Nah, itu kemampuannya kalian juga. Jadi kemampuan dari mata kuliah lain nanti akan teman-teman pakai di sini. Ya, untuk menganalisis dan menentukan algoritma mana yang lebih tepat untuk saya pakai dalam problem ini. Ya, paham ya? Bisa lanjut berikutnya. Nah, tugas pokok dari sistem pengolahan itu, kita lihat ya, TPS itu cirinya ada ini. 1 ada pengumpulan data, 2 manipulasi data, 3 penyimpanan data, 4 penyiapan dokumen. Pengumpulan data itu berarti asumsinya data itu dikumpulkan atau diinputkan. Berarti setiap organisasi yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya, dalam penyediaan jasa dan produk pasti memerlukan sistem yang mengumpulkan data transaksi yang bersumber dari lingkungan. Jadi kalau kalian lihat, kalian rasakan semua sistem informasi yang ada di ITS, itu dia melakukan pengumpulan data. Ya, SIP Maba itu sebenarnya mengumpulkan data apa? Data apa? Kan kalian pernah melewati SIP Maba kan ya? Data mahasiswa baru, betul. Data mahasiswa dimasukkan ke situ. Nanti kalau sudah lolos baru ke SIM akademik. Jadi SIM akademik itu datanya bukan input baru, tapi dia ngambil dari data yang ada di SIP Maba. Tapi SIM akademik juga digunakan untuk pengumpulan data transaksi apa, Bu? Ada data nilai, ada data mahasiswa yang ambil mata kuliah, ada data hasil kuesioner, ada data itu dikumpulkan di My ITS Akademik atau di SIM Akademik ya. Terus setelah data dikumpulkan dilakukanlah yang namanya manipulasi data. Manipulasi tidak selalu berkonotasi negatif ya. Kalau dengan urusan BPK manipulasi itu negatif, tapi dengan urusan kita informatika manipulasi itu adalah pengolahan. Data transaksi yang dikumpulkan itu diolah terlebih dahulu sebelum dia digunakan oleh bagian lain. Teman-teman perhatikan nanti, sebagai seorang analis, teman-teman akan mengidentifikasi pengolahan yang terjadi di dalam sistem ini, apakah dia klasifikasi, apakah dia sorting, apakah dia perhitungan, ataukah dia pengikhtisaran. Kalau dia klasifikasi, misalnya data dikelompokkan menurut kategori tertentu, misalnya menurut jenis kelamin, agama, dan lain-lain, maka ketika data ini akan diklasifikasi, inputannya pun harus sudah disiapkan. Jadi saat merancang UI-nya, teman-teman sudah berpikir, jenis kelamin.
jenis kelamin itu biasanya pakai apa? Radio button, checkbox, apa ngisi? Text box. Pakai yang mana? Radio button. Kenapa radio button? Ahmad bisa jelasin kenapa radio button? Ya, silakan. Nah, izin menjawab Bu, karena biasanya kan pilihannya hanya laki-laki atau perempuan. Jadi tidak satu-satunya gitu. Betul. Jadi itu analis harus punya kemampuan kayak gitu. Nanti kalau itu kan gampang ya jenis kelamin. Nanti mungkin ada banyak inputan yang juga kayak gitu. Kita harus mengidentifikasi apakah ini berkaitan dengan klasifikasi tadi. Ya, kalau misalnya saya buka open text, nanti nggak bisa diklasifikasikan ya. Orang bisa menulis pria, bisa menulis laki-laki, bisa menulis cowok gitu kan ya. Sehingga nggak bisa dihitung. Tapi kalau pakai radio button, nanti data langsung masuk sesuai dengan parameter yang disimpan di radio button, sehingga kita bisa kelompokkan atau klasifikasikan berapa jumlah yang laki-laki, berapa jumlah yang perempuan. Jenis kelamin juga tidak checkbox karena nggak ada yang punya jenis kelamin ganda misalnya kayak gitu ya, tidak dicatat yang punya jenis kelamin ganda. Yang dicatat adalah yang jenis kelaminnya satu gitu kan, sehingga radio button kita pilih. Nah itu kemampuannya teman-teman analis untuk memilih apakah saya checkbox, kemudian apakah lookup table ataukah apa ya. Makanya teman-teman harus sudah punya kemampuan sedikit programming pada saat ngambil mata kuliah APSI. Yang kedua sortir. Sortir ini adalah mengurutkan data. Jadi misalnya pihak kepala departemen membutuhkan urutan siapa yang IPK-nya paling tinggi. Maka setelah IPK dihitung, jadi IPK itu kan dihitung ya, operasinya tadi IPK dihitung, maka di laporannya dilakukanlah sortir. Kalau sortir berarti teman-teman pakai query yang sortir. Ya, kalau yang ini kan order by gitu kan ya, diurutkan berdasarkan apa gitu kan, nanti akhirnya pakainya itu. Nah, yang berikutnya adalah perhitungan. Kalau manipulasi datanya adalah perhitungan, contohnya adalah di kasir. Itu ketika barang teman-teman pelanggan itu memasukkan, memberikan barangnya gitu ya, kemudian kasir kan menginputkan jumlah barangnya berapa, barangnya apa saja. Sistem akan ngambil data harganya berapa, ada diskon atau tidak, maka di situ akan ada perhitungan. Apa yang dilakukan analis pada saat ada perhitungan, maka kalian harus bertanya, ini cara ngitungnya bagaimana, itu kepada user atau stakeholder. Jadi jangan diasumsikan sendiri ya. Analis itu tidak mengasumsikan. Boleh mengasumsikan tapi harus diklarifikasi. Pak, apakah betul perhitungan untuk ini itu seperti ini gitu ya. Jadi asumsi boleh tapi harus diklarifikasi gitu ya. Nah, sama kalian bisa belajar dari sekarang kuliah. Kalau kuliah gini kan pasti punya asumsi kan kalian. Oh, paham nih yang disebut Ibu kayak gini gitu ya. Tapi kalau ragu-ragu kalian boleh sampaikan klarifikasi. Apakah betul begini ya, Bu gitu. Ya. Yang berikutnya pengiktisaran. Pengiktisaran itu adalah peringkasan atau summary. Misalnya ada total, subtotal, rata-rata. Nah, ini nanti beda query yang dipakai ya. Kalau perhitungan itu kan dia pakai algoritma, entah itu perkalian, pembagian, dan lain-lain. Tapi kalau pengiktisaran ini nanti dia akan main query group by. Average apa-apa, group by apa. Sum apa-apa, group by apa gitu ya. Atau memang ada penggunaan agregat, fungsi agregasi di dalam pengiktisaran. Ada pertanyaan teman-teman di dua ini, pengumpulan sama manipulasi? Ada? Saya selalu lihat di chat loh ya. Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Oke, belum? Oke, baik. Nah, yang ketiga adalah penyimpanan data. Jadi, tadi datanya dikumpulkan, setelah dimanipulasi, jadi setelah tadi, ini ya, kalau ibarat di kasir itu kan, setelah kita kasihkan barang, dapatlah angkanya ya. Kalau begitu sudah kita bayar gitu kan, kita setuju transaksinya itu lalu kita bayar, maka tahap berikutnya adalah data disimpan sebelum dikeluarkan stroke atau quit nota ya. Itu data disimpan. Jadi data transaksi harus disimpan
dan dipelihara sehingga selalu siap digunakan, ya. Nah, penyimpanannya ini yang membutuhkan basis data tadi. Jadi cirinya sistem informasi itu ada basis datanya karena dia ada penyimpanan data. Ada sistem yang nggak ada basis datanya. Kalau kalian lihat embedded system ya, sistem embedded system itu seperti apa? Sistem yang apa di mesin cuci itu kan nggak ada penyimpanan data, nggak ada basis datanya. Dia cuma bisa tombol-tombol ini, saya mau nyuci berapa menit, saya klik, saya itu embedded. Dia real time tapi dia nggak punya basis data. Nah, kalau sistem informasi dia punya basis data, karena dia akan simpan itu. Paham ya? Terakhir, penyiapan dokumen ini artinya adalah untuk laporan. Kalau misalnya sudah disimpan, laporan kalau di kasir itu contohnya apa? Report ya, itu contohnya adalah kwitansi atau nota. Nota itu berupa laporan yang diberikan ke pelanggan. Maka dia dilakukan setelah data disimpan, dokumen disiapkan. UI-nya kayak gimana? Nah, itu kalian masuk ilmunya analis. Desainer ya, analis dan desainer. UI-nya untuk kwitansi beda-beda. Kalian jadi gini ya. Mulai sekarang coba lakukan pengamatan. Kalau habis belanja dapat stroke, kalian boleh amati. Stroke-nya Indomaret taruhlah dengan stroke-nya Alfamaret itu ada beda di mana? Mereka nampilkan layout-nya itu di mana? Mana yang lebih mudah bagi pelanggan untuk bisa dicerna? Nah, itu boleh ya, boleh belajar dari banyak studi kasus. Misalnya kalau melihat lagi di sistem apa pembayaran atau di sistem bikin SIM atau apa, teman-teman bisa lihat outputnya apa, isian formulirnya apa, itu bisa kalian amati juga untuk bekal menjadi analis. Paham ya? Lanjut, karakteristik sistem pengolahan transaksi itu kapasitas penyimpanannya tentu sangat besar. Kenapa? Karena datanya meningkat terus. Contoh, My ITS Classroom, itu dosen naruh materinya bisa gede-gede ya. PPT, kemudian file gitu ya. Dan setiap semester mata kuliah yang dibuka bisa ratusan loh kalau se-ITS. Lawan di informatika saja puluhan, bisa sampai tembus 100 ya. Coba lihat mata kuliah yang ditawarkan di ITS itu ada 100. Belum departemen lain. Jadi bisa ratusan. Kali berapa penyimpanan. Nah itu sistem analis harus bisa hitung. Kalau saya bikin My ITS Classroom, kira-kira saya perlu storage berapa ukurannya. Dari mana Bu tahunya? Ya hitung aja, ada berapa dosen. Atau ada berapa mata kuliah. Setiap mata kuliah kira-kira menyimpan berapa data. Kali berapa pertemuan. Kali kira-kira masa hidupnya berapa lama. 5 tahun, 10 tahun. Ya, maka perlu storage sebesar sekian. Nah itu termasuk tugasnya desainer nanti. Ya, itu ya. Terus kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses. Ini juga analis atau desainer harus juga tahu, punya pengetahuan ini. Makanya teman-teman kemarin juga belajar tentang hardware. Jadi kalau misalnya ini berarti pemilihan CPU bisa jadi ya, atau pemilihan algoritma. Kalau datanya banyak, biar dia bisa memproses cepat, algoritma apa yang paling efektif saya pilih. Nah, anak programmer harus paham itu. Analis lebih dari itu harus memahami karena nanti menurunkan rancangannya ke programmer. Ya. Sumber data umumnya internal dan keluarnya umumnya untuk keperluan internal atau eksternal ya nanti. Kemudian pengolahan data biasa dilakukan periodik, harian, mingguan, bulanan dan seterusnya. Teman-teman lihat kalau IPK itu dihitungnya harian atau semesteran? Apa? Bisa jawab di chat, per semester. Per semester, oke. Ya, jadi IPK itu periodik semester, bukan harian, sehingga menjalankan triggernya teman-teman bisa set. Kira-kira ini nanti akan dijalankan di kapan? Atau ditaruh di form yang mana IPK itu? Kira-kira ditaruh di tempat yang mana? Tombol trigger untuk menghitung IPK misalnya gitu ya. Oh, kayaknya ada form sendiri deh, Bu. Ya, ada form sendiri, form IPK. Kalau teman-teman melihat kan ada report IPK ya. Tapi dia dihitungnya bukan harian. Artinya kalau sekarang ada ini ya sedang ngambil
mata kuliah belum ada nilainya, ya dia tidak akan masuk di hitungan ini gitu. Lalu orientasi data yang dikumpulkan umumnya mengacu pada data masa lalu. Ya iyalah, datanya data yang lalu ya untuk disimpan dan lain sebagainya. Masukan dan keluaran terstruktur data di format menurut suatu standar. Nah, ini apa ini? Bagi analis, standar itu bisa diperoleh dari bisa peraturan, bisa ketentuan atau kebijakan pimpinan gitu ya. Atau mungkin standar umum, ISO dan lain sebagainya. Sebagai contoh, hitungan konversi angka ABCD yang kalian sekarang rasakan berbeda dengan saat zamannya Ibu. Dulu di zamannya Ibu itu 81 itu sudah A. Kalau kalian kan sekarang 86 ya, baru A ya. Nah, aturan itu ada di mana? Ada yang tahu? Aturan itu ada di mana? Ada di mana? Boleh jawab Lesat, boleh jawab by chat. Bingung ya? Nggak punya bayangan ya? Saya kurang nangkep maksudnya Ibu di mana itu, di mana apanya, Bu. Oke. Aturan tentang konversi nilai. Kalau 86 itu ke A, 86 ke atas. Kalau 80 sampai 80 kurang dari 86 misalnya ke AB. Peraturan atau aturan itu siapa yang mendefinisikan atau ada di mana? Kita nurut siapa gitu. Ini pertanyaan seorang analis ya. Itu kira-kira tersimpan di mana aturan itu? Ada yang bisa jawab? Peraturan akademik, si akad. Ada lagi? Kalau si akad itu informasi bahwa nilai A itu sekian sampai sekian. Tapi peraturan dasar yang mendasari kalian merancang aplikasi itu sehingga dia bisa beroperasi menghitung bahwa 86 itu A, 81 itu AB, itu di peraturan akademik. Betul, Barhan? Paham ya? Artinya apa? Pada saat nanti teman-teman menyusun sebuah sistem informasi, maka cari juga peraturan dasarnya. Ya, jadi misalnya ada perhitungan. Pak, perhitungan ini ada aturannya? Enggak. Di mana saya bisa dapat aturannya? Jadi jangan hanya percaya sama seseorang. Itu sekian kali sekian gitu. Ya, jadi harus merujuk pada aturan. Karena seseorang ini bisa berbeda dengan orang yang lain. Ya, silakan Tafi Razin, boleh. Nah, berikutnya komputasi tidak terlalu rumit. Jadi pengolahan transaksi ini biasanya komputasinya nggak rumit, sehingga dia nggak teman-teman belum ngambil DAA ya, analisis algoritma, desain dan analisis algoritma. Sudah ngambil belum? Sudah ada belum mata kuliah itu? PAA ya kalau sekarang namanya. PAA sudah ngambil belum? Oh sudah, oke. Ya. Tapi kebanyakan di sistem informasi itu komputasinya nggak rumit. Kalau di sistem AI atau di sistem yang lain itu biasanya komputasinya bisa big O, bisa apa gitu ya, agak-agak rumit juga. Nah, analis pun harus paham itu. Makanya sebenarnya apa-apa yang kalian pelajari di satu mata kuliah bersambung dengan mata kuliah yang lain. Ya, gitu ya. Nah, berikutnya OAS, Office Automation System. Ini jenis sistem untuk otomasi perkantoran. Contohnya persuratan, e-surat, e-office ya. Ini adalah untuk Office Automation System. Dia merupakan level pengetahuan mendukung pekerja data dan tidak menciptakan pengetahuan baru. Saya kasih contohnya. Bentar, saya bukakan dulu yang persuratan di ITS. Bentar ya. Ada pertanyaan boleh disampaikan di chat atau ini. Raise hand. Saya buka ini dulu. Saya screen. Nih ya. Kalau di ITS itu contoh yang Office Automation itu di sini, My ITS Office. Ya. Di My ITS Office itu saya bisa melihat surat-surat yang masuk di sekretaris sebagai sekretaris institut.
Saya juga bisa melihat surat-surat yang masuk ke saya sebagai pribadi. Ini ada beberapa surat. Dan kalau diklik misalnya ya, ini ada surat edaran, ini outputnya adalah pengetahuan. Tapi dia bukan menciptakan pengetahuan, hanya ngasih tahu. Ya. Ini ada surat edaran terkait pemusnahan arsip. Artinya setelah ini saya harus apa? Misalnya mau memusnahkan arsip-arsip yang ada di Sekretaris Institut. Nah, ini informasi aja. Atau istilahnya pengetahuan. Kita balik lagi ke PPT-nya tadi. Mana sebentar. Ya, jadi tidak menciptakan pengetahuan baru. Apa maksudnya tidak menciptakan pengetahuan baru? Ada sistem yang nanti menciptakan pengetahuan baru ya di level berikutnya. Kalau sistem informasi itu dia tidak menciptakan pengetahuan. Teman-teman tahu ya bedanya pengetahuan dengan informasi? Informasi itu data yang diolah, tapi kalau pengetahuan atau knowledge itu lebih jauh lagi. Lebih tinggi tingkatannya setelah informasi. Nah, ini Knowledge Work System atau KWS. Dia sistem yang memang merupakan level pengetahuan, kemudian dia mendukung pekerja profesional, menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan memberikan kontribusi kepada organisasi atau masyarakat. Jadi Knowledge Work System, sistem pengetahuan kerja ini contohnya ini ya. Sekarang banyak perusahaan yang menyimpan tacit knowledge. Tacit knowledge itu pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh karyawannya di dalam sebuah sistem. Agar kalau ada karyawan baru yang meneruskan pekerjaannya dia, itu dia bisa belajar dari sistem itu. Jadi bukan bertanya pada orangnya, tapi dia belajar dari sistemnya. Nah itu dia isinya pengetahuan. Biasanya nanti mungkin kalau teman-teman kerja di perusahaan yang sudah mapan ininya ya, knowledge work systemnya, itu masuk itu trainingnya baca KWS. Jadi ini ya, tak lihat baca dulu sebelum Anda menjadi pegawai atau menjalankan tugas seharian, Anda harus tahu informasi-informasi atau pengetahuan yang disimpan di sistem ini. Nah, kalian belajar dari situ. Ya, jadi dia bisa menciptakan pengetahuan baru di pikiran teman-teman. Nah, berikutnya SIM, Sistem Informasi Manajemen. Ruang lingkupnya meliputi TPS. Ya, jadi TPS yang banyak dikumpulin jadi satu ini jadi SIM. MyITS itu SIM. Ya, jadi dia banyak TPS. Bekerja karena adanya interaksi antara manusia dengan komputer, melibatkan penyimpanan basis data dan model yang membantu pengguna menginterpretasikan dan menerapkan data tersebut, membantu menyatukan beberapa sistem informasi bisnis yang sudah terkomputerisasi meskipun tidak berupa struktur tunggal. Jadi kalau teman-teman lihat yang tadi Ibu tunjukkan banyak sistem informasi di dalam MyITS itu database-nya sendiri-sendiri. Jadi dia silo-silo, punya database masing-masing. Tapi dia bisa saling berinteraksi ya. Berinteraksi apa? Berinteraksi antara satu sistem ke sistem yang lain. Contoh data mahasiswa itu diambil dari SIM maba. Data dosen diambil dari SIM kepegawaian. Ketemu di SIM akademik. Kalau ada dosen baru bisa masuk. Ya. Datanya bisa diambil ke situ dan seterusnya. Jadi itu sistem informasi manajemen. Ya, silakan Farhan. Ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Sudah paham? Oke, waktunya menulis chat. Oke, paham, Noval, Teresia. Oke, baik. Lanjut ya. Nah, yang berikutnya DSS. Ada sistem yang namanya Decision Support System. Ini atasnya lagi. DSS itu penekanannya adalah mendukung pembuatan keputusan di sebuah tahapan. Jadi outputnya itu adalah keputusan. Misal, ada sistem yang nanti bisa bertanya, Pak Rektor mau untuk mahasiswa tahun 2022 ini, kira-kira kita mau ambil yang banyak itu dari daerah mana? Kalau sekarang dari database itu yang banyak itu adalah Jawa. Terutama Jawa Timur, itu mendominasi menjadi mahasiswa ITS. Beberapa dari Kalimantan, Sumatera, dan lain-lain itu ada, tapi tidak banyak. Nah,
DSS itu bisa membantu untuk memutuskan ini kira-kira saya mau kemana. Kalau ada informasi bahwa ada beberapa orang yang berprestasi di daerah-daerah tertentu, tapi di ITS tidak banyak, maka itu bisa menjadi salah satu keputusan. Oh, ambil aja misalnya dari daerah A, dari daerah B, dari daerah C. Jadi dia mengeluarkan beberapa alternatif keputusan. Tapi kalau DSS ini, keputusannya tetap menjadi keputusan usernya. Jadi dia cuma ngeluarin alternatif. Oh, saya pilih alternatif pertama atau pilih alternatif kedua, itu menjadi kewenangan user. Beda nanti dengan sistem pakar. Kalau sistem pakar itu dia menghasilkan sesuatu, rekomendasi, itu sistem yang lebih ini. Lanjut ya. Jadi keputusan terakhir tetap pada wewenang pengambil keputusan. Ini sistem pakar atau expert system, sistem ahli. Dan AI ya, kecerdasan buatan. Ini adalah AI adalah ES dengan arsitek tingkat tinggi. Motivasi AI mengembangkan mesin yang berfungsi sangat cerdas, dan ES disebut juga dengan knowledge based system. Tahu sistem pakar enggak? Saya sebut sistem pakar, tahu enggak? Bisa tulis di chatnya. Tahu sistem pakar enggak? Kasih contohnya. Tidak. Oke, tidak ada yang tahu. Kalian pernah enggak nyoba sistem yang ini saya sakit apa ya gitu. Kemudian masukkan gejalanya. Pusing. Terus nanti ditanyain pusingnya di atas, di samping, apa di mana gitu ya. Oh, di atas. Terus selain pusing ada penyertanya enggak, misalnya panas, demam tinggi, tidak. Ini apa enggak gitu, sampai akhirnya dia bilang, oh Anda vertigo. Oh, Anda pusing biasa misalnya kayak gitu, atau apa gitu. Pernah ada yang pakai lihat atau pernah tahu sistem yang seperti itu? Nah, itu contohnya sistem pakar. Biasanya kalau kita nanya sakit ke siapa? Ke siapa? Dokter, Bu. Dokter. Sistem pakar itu mereplikasi kemampuan dokter. Paham ya? Jadi sistem yang dia menyimpan kemampuan pakar. Ya, kalau terkait dengan pertanyaan penyakit, maka dia menyimpan kemampuan dokter. Kalau terkait dengan apa misalnya, saya mau nyoba bikin rumah deh Bu, kalau saya punya luas tanah sekian kali sekian, kemudian ini kira-kira apa sarannya sistem itu? Ya, misalnya ada sistem yang mereplikasi kemampuan arsitek, maka itu juga bisa disebut sistem pakar. Ya. Paham sampai di sini? Nah, sistem pakar itu keputusannya beda dengan DSS tadi ya. Kalau DSS itu yang memutuskan pengambil keputusan. Sistemnya hanya mengeluarkan beberapa alternatif keputusan. Tapi kalau sistem pakar, yang ngambil keputusan siapa? Sistemnya. Oh, Anda sakit vertigo. Maka obatnya A, B, C, D. Ya. Mungkin kayak di Halodoc kalau teman-teman ada, ini bisa jadi ada sistem pakarnya di situ. Bukan komunikasi dengan dokter langsung ya, tapi sistemnya yang memilihkan ini gitu ya. Nah, itu sistem pakar. Lanjut. Jadi komponen dasarnya ini knowledge base. Basis pengetahuan. Pengetahuan pakar tadi. Kalau sakit pusing adanya di sini itu cabangnya akan berbeda. Ya, itu berbasis pengetahuan. Sampai dia menginferensi, jadi menyimpulkan. Ya, itu biasanya menggunakan rule base kalau yang ini. Dan didukung AI. AI-nya bisa pakai fuzzy rule base, bisa pakai rule base system, bisa pakai ini. Makanya mungkin kalau ada yang belajar AI ada rule base juga ya di situ. Nah, ini ke arah sana sistem pakar. Perbedaannya dengan DSS, kalau DSS solusinya tetap menjadi wewenang pengambil keputusan, kalau ES menghasilkan rekomendasi solusi terbaik. Jadi expert system bukan hanya, ya namanya expert system, dia mereplikasi pengetahuan expert ya. Nanti kalau teman-teman mau ikut PKM atau PIMNAS, boleh deh menyusun expert system. Coba cari ada expert apa yang sekarang langka. Bikinkan aplikasinya. Kalau dokter kan banyak ya. Yang langka-langka, expert-expert yang langka boleh deh, misalnya apa, peramalan perbintangan atau apa astronomi ya, itu kalau ada ahlinya.
Hukum waris, pernah lihat ada aplikasi waris nggak? Itu masuk expert system itu. Bisa jadi masuk expert system karena dia mereplikasi kemampuan pakar waris. Ya, kalau misalnya ada anak laki-laki enggak, oh enggak ada. Anak perempuan ada. Akan beda hasil keputusannya ya. Nah, itu contohnya. Sampai sini paham? Paham? Jangan mantuk-mantuk, tulis di chat. Oke, baik. Ya, kita lanjut ya. GDSS jam berapa sekarang? Oke, saya mungkin nanti sampai jam 9 ya. Kebetulan ada rapat dengan Pak Rektor jam 9. Nanti semoga sudah selesai nih. Berikutnya adalah GDSS, Group Decision Support System. Ini DSS yang diputuskan oleh kelompok gitu ya. Jadi dibutuhkan kerjasama kelompok untuk membuat keputusan semi terstruktur dan terstruktur. Bentuk bantuannya bisa pendapat, kuesioner, konsultasi, dan skenario. Kalau sekarang mungkin bisa disebutnya juga kolaboratif sistem, yang mengkolaborasikan banyak orang untuk kemudian dia memutuskan sesuatu. Nah, cuman ada perilaku negatif dari kelompok yang bisa jadi kontraproduktif ya, apabila ada kurang partisipasinya orang, kemudian ada dominasi anggota kelompok yang vokal, atau ada pembuat keputusannya grup. Ini untuk pembuat keputusannya adalah yang berpikir itu kelompok. Jadi GDSS beda dengan DSS ya. Kalau DSS tadi sistemnya dari data. Kalau GDSS ini melibatkan banyak orang untuk memutuskan. Yang berikutnya eksekutif support system ya. Ini untuk mendukung keputusan manajemen eksekutif. Jadi membantu membuat keputusan strategis, interaksi antara organisasi dengan lingkungan eksternal, biasanya menyediakan grafik-grafik dan pendukung ya yang bisa diakses, lalu mengatasi problem keputusan yang tidak terstruktur, bukan aplikasi khusus, menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memikirkan problem strategis, dan prosesnya bergantung pada informasi yang dihasilkan oleh TPS. Saya kasih contoh ini coba. Belum bisa disebut ESS, tapi dia cikal bakalnya ESS ya. Di ITS itu ada dashboard, Mas. Ini ya. Ya, ini aplikasinya ini juga masuk My ITS ya. Jadi kalau teman-teman mungkin tidak punya ini ya. Nah, ini bisa kita lihat. Ada yang bisa buka, mungkin ada yang enggak. Ya, teman-teman bisa lihat ini menampilkan grafik-grafik yang mana grafik-grafik ini diambil dari TPS-TPS yang ada di dalam ITS tadi. Ya. Ini ada pemeringkatan ITS, sekarang itu kita ada di mana, kemudian terkait data akreditasi, kalau kita lihat ya, akreditasi di tempat kita ini apa saja. Oh, kayak elektrik ini shift plan, semuanya akreditasinya A. Elektrik masih ada yang B, mungkin TI ya, atau ini ya. Kemudian di saintik, sebagian besar A juga ada yang akreditasi lain. Kemudian ada data tentang mahasiswa. Kayak ini ya, jumlah mahasiswa aktif se-ITS itu 23.775. Nah, ini ada rata-rata lama studi per jenjang. Kalau yang S1 loh, masih bisa diturunkan harusnya ya. Kalian harus ikut membantu untuk menurunkan rata-rata lama studi ini kan 9 ya. 9. Bisa diturunkan menjadi 8 atau 7 gitu kan. Kalau ada yang lulus di 7 semester, berarti itu akan mengurangi rata-rata lama studi. Tapi masih ada kayaknya teman-teman kalian yang mungkin sampai dengan semester 10, semester 11 gitu ya. Nah, semoga kalian enggak sampai ya. Semoga di semester 8 sudah lulus. Nah, ini bisa membantu mengambil keputusan. Ini kayaknya harus ada strategi khusus apa ya untuk menurunkan masa studi, misalnya kayak gitu. Nih kalau S2 4, ya masih bagus lah ya, dan seterusnya. Oke. Ini contoh aja. Dashboard atau sistem yang tadi bisa digunakan untuk membantu memutuskan. Ya. Berikutnya aplikasi e-commerce dan web sistem ya. Ini sekarang banyak kita pakai Topet, kemudian Bukalapak, Blibli. Ini ya itu banyak yang
intinya adalah meningkatkan layanan. Ya, kalian mau belanja jam 12 bisa, mau belanja jam 2 bisa gitu ya. Aplikasinya memungkinkan. Ya, kalau belanja langsung ke tempatnya kan sudah tutup ya. Jadi dia bisa diakses 24 jam. Ada standar desain antarmuka, menciptakan sistem yang dapat diperluas secara global, meningkatkan area jangkauan. Mungkin nanti bisa jadi praktikum kita sistem kayak gini. Jadi teman-teman boleh amati. Sistem seperti ini kira-kira desainnya kayak gimana yang bagus. Ya, lebih baik praktikum kita ke sistem-sistem yang umum biar kalian terasah kemampuannya ya. Ada banyak contoh yang bisa dilihat. Sistem Enterprise Resource Planning atau ERP ini banyak dipakai perusahaan untuk ini ya, dirancang untuk menampilkan integrasi. Tahu ERP enggak? Tahu ERP enggak? Nanti saya jelasin teman-teman enggak ngerti. Ada? Di chat ya. Tahu ERP? Dedi nggak tahu, Helsa nggak tahu. Oke, banyak yang belum tahu. Singkatannya apa sih? Enterprise Resource Planning. Sistem yang membantu perusahaan di dalam menjalankan transaksi dan itu saling bersambung. Sebagai contoh ya, kalau ada order barang, order dari pelanggan, itu kan akan melihat ke stok ya. Stoknya ada atau enggak. Kalau stoknya enggak ada, maka mereka akan menjalankan proses produksi. Produksinya berapa, jumlah produksinya berapa. Kalau misalnya untuk memproduksi itu bahan-bahannya habis, maka dia akan ke sistem order barang, bahan dasar. Nah itu jadi satu dia. Jadi saling bersambung. Hampir sama kayak MyITS kita ya, jadi dia saling bersambung, tapi ini sambungannya sudah dari order sampai dengan nanti gabung ke supply chain management, jadi dia pesan sendiri ke mana, pesan ke ininya ya, pesan ke supplier, itu juga bisa nyambung ke ERP. Ya, oke, saya tampilkan yang ini lagi yang lain ya, teman-teman yang lain. Ini di ini saya ada terlihat gambarnya teman-teman. Tapi kalian mungkin nggak bisa lihat ya. Nanti mungkin di rekamannya baru kelihatan ya. Oke. Nah, perangkat lunak ERP yang populer ini ada PeopleSoft, Baan, Oracle. Ini teman-teman sistem informasi yang banyak belajar. Jadi kalau kalian ada mata kuliah pengayaan ERP, tertarik boleh ambil, silahkan. Di sistem informasi biasanya ada ini mata kuliah ini. Jurusan sistem informasi ya, Departemen Sistem Informasi. Dan dia membutuhkan komitmen dan perubahan organisasi. Nah, ini komitmen yang diperlukan ada pelatihan ya. Jadi dia aplikasinya sudah jadi tinggal pakai. Tapi perlu ada training ya. Terus juga perlu penyediaan peralatan dan juga dukungan dan pemeliharaan dari vendor. Jadi beli aplikasi itu selain ditrainingkan, beli peralatannya dan juga butuh dukungan dari vendor. Ya. Oke, berikutnya ini terkait dengan analis tadi ya. Saya mau diskusi aja. Berarti saya buka yang galerinya ini ya. Oke. 5 menit lagi kita akhiri kuliahnya. Saya minta izin nanti sisanya teman-teman baca sendiri atau kita lanjut di minggu depan ya. Ya, dari materi yang saya sampaikan tadi ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Angkat tangan. Sambil yang lain tulis di chat ya, apa yang kalian dapat dari materi hari ini. Oke. Kalau nggak ada yang berani angkat tangan, Ibu tunggu di chatnya. Ya, kalian dapat apa? Kira-kira kalau melihat RPS tadi udah tercapai belum? Kita hari ini pengenalan sistem informasi ya. Udah paham belum? Kalau mau jadi analis, mau ngerancang aplikasi, sudah ngerti enggak aplikasinya itu apa gitu? Ya, silakan ditulis, Ibu tunggu ya.
Sambil yang lain nulis, saya nunjuk satu ini ya, satu anak ya. Oke, saya cari yang off cam. Bu mau nyoba menjawab boleh nggak Bu? Oh boleh, siapa ini? Ini yang bagian hafal-hafalan sih sudah hafal. Grady, nggak usah dihafalin. Apa aja yang kamu dapat gitu? Silakan Grady. Jadi sistem Agak ke informasi samping itu biar kelihatan wajahnya, Grady. kameranya Bu yang Tata kurang. kamera, tata kameranya. Oke, silakan. Jadi sistem informasi itu suatu sistem yang biasanya inputnya itu berupa data dan outputnya itu berupa informasi. Jadi karena outputnya informasi berarti tujuannya itu untuk memberikan user suatu informasi yang diinginkan sama user, ya bisa macam-macam banyak informasinya. Nah biasanya itu terdiri dari hardware kayak komputer, terus software buat codingannya, terus ada, kalau misalkan tadi kata Ibu, kalau misalkan web base itu berarti ada jaringannya buat dari klien ke server. Terus tentu aja database-nya buat data ya, penyimpan data. Terus yang terakhir ada orangnya yang aksesnya. Mungkin itu aja Bu. Oke, ada yang kurang kayaknya komponen sistem informasi yang belum disebut sama Grady. Ada yang tahu? Saya izinin lower hand dulu ya Bu. Boleh, silakan lower hand. Ada yang kurang? Yang dari yang sebutkan Grady tadi mungkin belum menyebutkan jaringan. Sudah ya, kalau dia web perlu jaringan sama komunikasi data. Oke, terus tadi ada jenis-jenis sistem ya. Jenis-jenis sistem. Jenis-jenis sistem salah satunya adalah sistem informasi manajemen sama transaction processing system. TPS 2 itu yang nanti akan kita coba rancang di dalam mata kuliah APSI. Ya, ada banyak sebenarnya yang lain, tetapi mungkin teman-teman ini ya, lebih fokus di sistem informasi. Jadi kalau mau ngomong sebenarnya software ada banyak ya. Perangkat lunak itu ada banyak jenis. Nah, cuman yang akan kita rancang di sini itu adalah sistem informasi. Bedanya dengan rekayasa pengetahuan nanti apa? Kalau di rekayasa pengetahuan bisa jadi bukan hanya rekayasa kebutuhan, bukan pengetahuan. Kalau di rekayasa kebutuhan, analisnya bisa jadi bukan hanya sistem informasi, tapi perangkat lunak yang lain. Apa yang membedakan sistem informasi dengan perangkat lunak yang lain tadi di apanya? Ada yang tahu enggak? Kalau sistem informasi punya basis data, itu cirinya. Ya, selain sistem informasi belum tentu punya basis data. Kayak embedded system yang tadi ini ya, itu bisa aja dia nggak punya basis data. Ya, oke, cukup. Baik, ada pertanyaan teman-teman? Saya tampilkan seperti di kelas. Imersif ya, pakai ini ya. Oke, duduknya. Oke, kita seperti di kelas ya. Nah, ini nanti akan kelihatan di YouTube. Jadi tampilkan wajah-wajah kalian. Jadi kalau sebelum kelasnya Ibu mandi ya, karena rekamannya akan disimpan terus nanti di YouTube ya. Saya ada channel, nanti saya taruh di channel, rekaman kita nanti saya akan taruh di My ETS Classroom. Jadi kalian kalau lupa atau pengen lihat lagi, bisa lihat di situ ya. Oke, hari ini saya kira sudah cukup. Insya Allah meskipun kita ketinggalan 2 pertemuan ya, semoga materi hari ini cukup menambah pengetahuan teman-teman, dan seperti doa di awal kuliah kita, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ya, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah ya. Sekali lagi baca classroom-nya sebelum perkuliahan. Kalau misalnya Ibu sudah share ininya ya, share materinya ya. Ini senyum-senyum kenapa? Oh, saya kelihatan gitu ya. Ya, senyum-senyum ya. Nanti ini akan muncul di YouTube ya. Nah, kalian boleh pasang apa gitu nanti, tulisan nama atau apa gitu ya. Kalau ini bisa view dalam bentuk yang lain. Coba saya change immersive view-nya, pakai yang bisa enggak yang ada nama itu? Ini ada nama enggak? Oh, beda ya. Tetap enggak ada nama ya. Oke. Nah, ini serasa di kelas. Nanti mungkin minggu depan kalau keputusannya tidak online lagi atau PTM, sesekali kita akan kuliah offline di kelas. Ya. Oke. Tapi pesan Ibu satu tadi ya.
yang boleh masuk adalah yang sehat. Yang nggak sehat keluar. Ya, biar nggak menginfeksi yang lain ya. Oh ya, oke, itu saja saya kira. Nanti yang tadi siapa yang positif tadi? Naufal ya? Naufal sudah balik belum? Naufal? Naufal Arif Faza. Kalau Naufal Fadilah aman ya? Ya, Bu. Saya, Bu. Naufal Arif Faza? Halo, ya. Silakan, Val. Bisa open cam biar tampil di teman-teman. Bentar. Nah, ini. Saya stop imersifnya ya. Saya tampilkan Naufal. Ya. 2 menit, Val. Coba cerita, kamu positif sejak kapan? Kerasanya itu Senin pagi. Jam 3, jam 2-an gitu. Tenggorokan sakit? Panas sama kayak tubuh sakit semua gitu, Bu. Oh iya, persendian ya. Kayak apa itu, kayak sakit semua ya? Kayak capek gitu loh. Terus langsung tes atau gimana? Tesnya itu Selasa saya, Bu. PCR atau antigen? Antigen. Oh, antigen. Terus positif ya? Ya. Tapi PCR-nya enggak ya? PCR enggak. Ya. Antigen itu kadang ada yang false negatif ya. Jadi ada yang sebenarnya positif tapi ternyata bukan positif COVID. Kadang flu itu juga bisa. Tapi kalau PCR biasanya memang dipastikan kalau positif. Nah, meskipun antigen positif, kalau nggak mau tes PCR, perlakukan diri kita positif. Ya, jadi ya betul Naufal prokes gitu ya. Terus karantina mandiri atau isoman kalau aman ya. Terus sudah kontak ke departemen? Belum. Laporan. Laporan aja. Ada itu kayak form atau apa itu yang di grup itu. Oh, ada, sudah ngisi ya? Sudah ngisi itu kayaknya. Iya. Oh ya, itu berarti lapor ke satgasnya ini ya, satgas unit ya. Iya. Terus sudah didampingi, dapat obat atau apa gitu? Atau disuruh beli belum obat ke gitu? puskesmasnya itu. Oh, belum ke puskesmasnya. Tapi gejalanya sekarang apa, Val? Panasnya udah turun? Sudah turun, udah. Cuma tenggorokannya ada kayak dahak-dahak gitu. Sakit ya? Ada kayak ganjel ya. Oke. Nafa, semoga lekas sembuh ya. Terus kamu di kos atau di rumah atau di mana? Di rumah Malang. Oh, di rumah Malang. Jangan balik dulu sampai dengan 10 plus 3 hari ya sejak positif. Jadi sejak Senin itu berarti 10 plus 3 isoman. Nanti kalau sudah itu baru ke Surabaya. Teman-teman yang udah kadung balik ini sebenarnya kalau kalian di online kan tuh nggak boleh balik loh sama Pak Rektor. Harus di Surabaya harusnya. Kalau enggak soalnya bolak-balik nanti virusnya. Ya. Oke, Val. Semoga lekas sembuh. Terus jaga lingkungan ya. Jadi kalau memang udah tahu positif ya bilang sama ortunya, perlakukan di kamar isoman. Terus kalau butuh apa-apa mungkin bisa dibantu anggota keluarga yang lain. Pisahkan kamar mandi ya, bisa biar tidak menyebar virusnya. Ya, semoga semua sehat, anggota keluarga sehat ya. Oke, thank you sharingnya teman-teman yang lain. Sama ya, udah paling tidak dapat pengetahuan sedikit tentang COVID. Jaga diri Anda dan jaga lingkungan Anda. Saya nitip. Ya, oke, hari ini cukup. Kita akhiri perkuliahan hari ini. Sampai jumpa minggu depan, insya Allah. Mohon maaf kalau ada yang mungkin kurang pas atau apa. Ya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih ya. Saya N ya. Oke.